Guys semua, kembali lagi di channel saya Daily Sales. Saya udah lama tidak upload untuk channel ini karena beberapa hal, karena teman-teman semua lagi pada sibuk. Kebetulan saya bawakan sendiri channel ini. Ini saya akan review mobil terbaru kita dari DFSK, namanya Glora Minibus. Jadi ada dua tipe Glora Minibus, itu ada yang Danfeng sama minibus. Nah, minibus ini bisa kapasitas 11 penumpang. Nanti kita coba lihat ya di dalamnya seperti apa. Nah, ini cukup menarik karena dia bodinya itu lumayan besar. Terus velgnya juga udah pakai 14. Nah, dia ini bisa muat 11 penumpang, guys. Nah, mau tahu isinya seperti apa? Kita simak. Kabinnya itu di depan. Ini hanya untuk berdua penumpang, jadi untuk driver dan satu penumpang. Nah, di depan ini semua mobil Glora ini sudah dilengkapi dengan AC, udah ada audio, udah ada heater lagi. Terus dia sudah dilengkapi dengan nih, pendingin ini udah bisa diputar ke atas ke bawah nih. Itu, jadi udah canggih nih, speednya udah sampai 3. Nah, kita ini udah power steering, udah fog lamp. Ini sangat luas sekali. Kepala ya masih ada sejengkal lah. Saya tinggi 170 cm, 175, jadi masih cukup tinggi. Nah, ini guys kuncinya. Kita coba nyalakan. Nah, ini dia. Sudah ada fog lamp. AC. Kita nyalain AC. Nah, ini harus ditekan supaya AC-nya nyala. Ya. Ini udah ada audio. Mengenai kebijakan penutupan jalur. Oh, klaksonnya udah keren. Udah klakson keong. Terus dilengkapi dengan power window. Nah, power window. Ini sudah central lock. Jadi udah semua kunci aman. Ini udah ada power window. Ya, nah, ini sudah dilengkapi dengan double blower tadi, guys. Double blower ya. Jadi tidak akan kepanasan penumpang yang di belakang nih. Ini double blowernya cukup besar karena muatannya juga kapasitasnya besar. Jadi double blower ini sangat bermanfaat ya, karena minibus ini harus penumpangnya kan banyak. Kalau nggak pakai double blower bakal kipas-kipas nanti, guys. Tuh, terus kita cek ke belakang. Ini pintunya sudah sliding, kanan kiri itu sudah sliding, jadi bisa dibuka kanan kiri. Jadi ini cukup efisien. Kalau yang sempit itu bisa masuk dari kanan atau dari kiri. Nah, ini sebelah seater itu, jadi di seater itu sampai belakang itu ada 3 seater. Nah, satu seat ini bisa muat 3 orang. Jadi kalau 3, 9, 10, 11 sama supir gitu. Nah, ini sangat nyaman karena ini plafonnya pun sudah yang terbaru ya. Jadi tidak akan panas, AC sudah double blower semuanya. Nah, ini memang kalau menurut saya sih sangat luas ya. Sangat luas. Jadi kalau untuk bepergian jauh cukup lumayan. Cukup lumayan kalau buat saya pribadi sih gitu. Cukup lumayan lah gitu. Nah, ini jendelanya bisa dibuka, guys. Nah, kalau nggak mau pakai AC, kalau yang tukang smoking, ini bisa dibuka jendelanya. Gitu. Dilengkapi dengan 1500 cc dengan horsepowernya itu di 109, torsinya itu di 150 tadi itu ya. Kalau nggak salah sekitar segituan deh. Nanti dicek lagi di brosur. Nah, itu kita
semuanya udah komplit ya, karena ini tuh kalau kita bilang penantang baru lah, maksudnya untuk saingannya kayak sekelas ya, untuk tipe ini kayaknya sih sekelasnya Luxio kali ya. Kalau Luxio kan lebih lebar, tapi dia hanya 2 seater. Kalau ini bisa sampai 3 seater, 11 penumpang. Nah, ini itu kemarin sudah ada juga yang inden. Seperti Travel 4848 itu udah pakai juga mobil kita. Terus lagi di Surabaya, Jogja sudah pakai juga. Jadi ini sangat menarik lah gitu, dalam artian harganya murah, di bawah 200 juta udah dapet 11 seater gitu untuk tipe minibusnya. Kalau untuk blind van itu nanti kita akan review lagi, karena stok unit kita untuk blind van di sini nggak ada displaynya, jadi harus ke gudang teman-teman gitu. Oke, itu aja yang mau disampaikan. Kalau ada komentar silahkan tulis komentar di bawah. Ini hanya review, sekedar review, jadi kalau ada salah kata dan lain-lain harap dimaklum, karena sudah lama tidak di depan kamera nih teman-teman, jadi kayaknya rada kaku gitu. Seperti itu. Nah, untuk mesin itu kita di bawah, jadi mesinnya itu adalah di bawah jok. Nah, ini mesinnya di bawah jok dengan kapasitas 1500 cc, dipakai tipenya DK15. Itu. Jadi udah garansi kita udah sekitar 120.000 atau 3 tahun. Ya, 120.000 atau 3 tahun. Gitu, mana ada mobil pickup atau mobil pribadi yang nyampe garansinya itu 120.000, rata-rata hanya 60.000, 40.000, kita 120.000. Ini bagian belakangnya semua ada full kaca. Memang yang digembur-gemburkan itu kemarin ini adalah lampu rem sampai atas, tapi yang datang ke Indonesia itu tidak. Terus ini, nah bukannya ke atas. Memang untuk kapasitas 11 penumpang yang saya sayangkan memang ini untuk naruh barang, jadi kopernya hanya muatnya, kalau untuk galon itu kurang lebih paling hanya 5 galon gitu. Jadi dibilang sempit kecil ya bisa juga, tapi kalau dibilang luas, kalau kita punya keluarga besar ya masih cukup lah kalau menurut saya gitu ya. Seperti itu. Terus ban serep ada di bawah ya teman-teman. Ban serepnya di bawah. Menurut saya sih harga segini worth it lah, karena kalau dipakai buat travel menurut saya lumayan, apalagi omprengan. Karena kalau omprengan tuh lumayan banget tuh, sekali jalan kayak ya dari sini Bandung ke Cirebon, satu orang kalau 100.000, bensin paling habis 200 lah, paling boros tuh 200, tol 100-an ya masih bisa lah. Dari sana bawa penumpang lagi, sekali jalan bisa untung 300, 400, 500 bahkan gitu. Jadi sangat worth it lah menurut saya gitu ya, dibandingin minibus yang lain. Kalau minibus lain kan hanya muat paling banter tuh 8 orang. Nah kalau ini udah 11 orang, taruhlah 10 orang lah, jadi bisa untung 2 orang. Nah itu sangat menurut saya sangat efisiensi lah bahan bakarnya gitu juga, karena ini udah mesinnya itu udah DVVT, jadi udah teknologinya udah yang sekarang gitu. Jadi menurut saya sangat irit gitu ya. Ini kalau nggak salah itu kemarin diuji coba itu untuk jalan datar dan kecepatan rata-rata 60, itu 1 liter bisa tembus di 15 kilo gitu ya. Jadi bahan bakarnya Pertalite, kalau ada premium itu silahkan aja, tapi disarankannya kita pakai Pertalite seperti itu. Terus di depan itu isinya ada apa aja, karena mesinnya tadi di bawah, jadi isinya itu hanya air wiper, air radiator, sama oli kopling, sama minyak rem. Udah itu aja.
Power steering ini sudah EPS, electric power steering. Jadi beban kerja mesin itu hanya yang mesin itu sendiri sama AC kalau pakai AC. Kalau nggak pakai AC ya nggak ada beban mesinnya. Paling hanya untuk pengisian aki. Cuman kalau pakai AC dia bebannya hanya AC. Kalau dulu kan mobil dulu tuh pakai power steeringnya hidrolik. Jadi ketika kita muterin setir, si mesin itu RPM-nya naik. Nah itu konsumsi bahan bakar lebih boros dan kerja mesin itu lebih berat gitu. Nah kalau ini hanya beban mesinnya hanya ya kalau pakai AC beban mesinnya tambahnya AC aja, udah itu aja. Tuh. Nah ini kalau saya lihat depannya lebih unik ya. Jadi dia lebar, tinggi gitu. Dari samping kelihatannya panjang, tinggi. Nah, inilah generasi DFSK. Jangan ragu sama DFSK. Teman-teman semua, bos-bos semua, mungkin ya di sana sudah banyak pakai produk China. Tapi karena memang mobil ini baru datang ke Indonesia sekitar 4 tahunan, mungkin bos agak ragu. Dulu juga OVO, merek handphone yang lainnya, mungkin merek brand-brand China yang lain, bos juga akan ragu. Tapi bos sadar nggak di rumah sendiri pakai untuk merek brand China itu udah berapa banyak yang di rumah dipakai. Gitu. Jadi jangan khawatir karena ini plat bodinya udah tebal. Gitu. Jadi aman. Pabrik udah di Serang Banten Cikande. Jadi aman, spare part semua aman. Oke, mungkin saya akhiri. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Salam sukses.